Ya saya meyakini ya belum tentu ya orang-orang yang tersangka terorisme itu kan juga nanti terbukti di pengadilan kan begitu kan. Kita juga harus Mas harus berpikir bahwa orang yang ditetapkan jadi tersangka itu boleh jadi tidak terbukti. Maka akan ada dalam hukum itu namanya presumption of innocence kan itu kan. Jadi nggak sembarangan pokoknya asal tersangka kemudian di framing jahat framing. Terus gunanya hukum acara, hukum pidana itu untuk apa gitu loh. Nah, jadi ya saya kira benar ya kata Pak Mas Mustafa Nahra ini, studio TV itu akan pindah ke TKP. Nah, atas pengalaman yang ada ini saya melihat Islam dan ajaran Islam itu kan terkesan ya akan dijadikan oleh pihak tertentu itu sebagai namanya common enemy. Ya, khususnya kalau dikaitkan dengan persoalan terorisme, kemudian ideologi, dan juga ormas yang tadi saya singgung di depan tadi. Padahal sementara kita tahu mayoritas penduduk kita itu adalah Muslim ya, beragama Islam. Kan itu Mas? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ya Profesor Radikal, ramah terdidik dan berakal. Channelnya Prof. Suteki, dan seperti biasa sudah ada di samping saya Prof. Suteki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi perjalanan ya Prof ya? Ya, ini darurat. Mungkin ini pandangannya kurang pas, saya tidak tahu. Aman, insya Allah Prof. Aman ya. Prof. Suteki, kita mau bahas satu isu yang juga krusial. Bisa dibilang isu besar lah Prof. Dari minggu ini, di pekan ini. Jadi ada dua hal. Yang pertama ada temuan senjata ya di gedung tua milik Ji Qianhan. Yang kemudian yang kedua ada Khilafatul Muslimin yang pemberitaannya gara-gara konvoy yang sempat kita bahas Prof. Kemudian itu dilakukan penangkapan, kemudian sekarang itu digerebek markasnya, uangnya juga kena dan yang lainnya. Itu panjang banget ya episodenya itu. Sementara temuan senjata di gedung milik Ji Qianhan itu seolah-olah kalah sepi ya, dengan Khilafatul Muslimin. Ini kita akan bertanya kenapa bisa seperti itu. Jadi Prof, jadi minggu-minggu kemarin itu di Twitter di mana-mana itu ramai tuh ada dua hal itu ya, konvoy ya dan juga temuan bahan peledak. Tapi nggak cuma bahan peledak Prof, ada peluru sampai juga ada AK-47. Nah, tapi kemudian polisi belum bisa ya mengaitkan temuan bahan peledak AK-47 peluru itu ke tindak terorisme. Sementara Khilafatul Muslimin itu sudah ramai kan, saya amati itu diidentikan gerakan radikal, di mana narasi radikalisme itu selalu diidentikan juga dengan terorisme itu. Sementara sebagaimana yang ada satu tweet itu bilang gini Prof, banyak terduga teroris ya yang ditangkap tanpa senjata. Ya. Sementara ada temuan senjata itu tanpa tapi ada pemiliknya. Pemiliknya ada, tapi tidak dilabeli radikal atau teroris gitu. Betul. Ya, bagaimana Prof. Suteki melihat dua kasus ini, Hilmus versus Ji Qianhan ini? Ya. Jadi kalau kita lihat memang ada bedanya justru ya. Bedanya memang Khilafatul Muslimin itu kan jelas pengikutnya beragama Islam, gitu kan. Mengusung ideologi, ya kan, katanya begitu kan. Mengusung ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan dikait-kaitkan dengan terorisme. Apakah itu pimpinannya, dulu katanya terkait dengan persoalan ABB ya. Abu Bakar Bashir. Sedangkan tadi disebutkan pemilik detonator itu beragama non-Muslim. Dan akhirnya apa? Ya seolah-olah tidak dikaitkan dengan persoalan radikalisme, apalagi kok terorisme. Jadi bahkan lebih dikatakan wah itu kan terkait dengan usaha pertambangan kan gitu kan. Nah, saya bisa membayangkan itu akan lebih dahsyat lagi kalau detonator itu dimiliki oleh Hilmus gitu ya. Wah itu mungkin ya ada yang mengatakan bahwa wah kalau demikian keadaannya bisa jadi itu stasiun TV itu mungkin akan pindah gitu. Pindah tempat gitu. Nah, saya melihat titik perbedaannya itu di situ Mas. Jadi apakah ada misalnya arahnya itu ke ormas, ya satu ya soal ormas,
adakah arahnya ke ideologi, apalagi persoalan terorisme itu. Nah, Khilafatul Muslimin itu kan diduga satu punya jaringan, kan itu ya. Ya. Jadi jaringannya itu terhadap tadi ormas, ideologi, dan juga terorisme ataupun di itu radikalisme begitulah. Nah, sedangkan pemilik detonator dan juga senjata api ya laras panjang itu diduga tidak mempunyai jaringan terhadap ketiga tadi. Apakah itu ormas, ya kan? Apakah ideologi atau mungkin juga persoalan jaringan terorisme? Nggak ada gitu loh. Nah, jadi seolah-olah itu dianggap sebagai persoalan pelanggaran kepemilikan senjata biasa saja. Ini yang kita sayangkan dan kemungkinan ya seputar tindak pidana biasa dan atau mungkin malah ditutup gitu ya. Nah, menurut saya barang-barang yang berbahaya yang ditemukan di dalam sebuah ruko yang itu juga katanya lama tidak digunakan itu kan tidak boleh dianggap remeh menurut saya. Ini bisa jadi namanya puncak gunung es, Mas. Yang dimiliki oleh ya suku bangsa tertentu itulah ya. Jadi etnis maksud saya ya kita sebut aja bangsa apa namanya Cina itu ya. Ada kemungkinan begitu kan, banyak juga yang bahkan kemarin Pak Sutioso kan juga mewanti-wanti ya jangan sampai kita ini terlena gitu ya. Nah, ini tadi saya katakan ini bisa jadi namanya sebuah puncak gunung es. Jadi tidak boleh narasi temuan bahan peledak untuk pertambangan ini kemudian menjadi terhilang begitu saja atau terbawa angin lalu begitu. Nah, lagi pula kan begini ya, TNT dan juga adanya senjata api laras panjang itu dan bahkan ratusan peluru ya, amunisi itu. Nah, kita juga bertanya bagaimana mungkin ya seorang penambang itu kemudian, mungkin kalau untuk detonator ya itu bisa jadilah ya, mungkin untuk merobohkan atau memecah batu ya dan terusnya itu ada kemungkinan. Tapi untuk senjata dengan kaliber 5,6 dan 7 milimeter itu kira-kira untuk apa itu loh? Apa ya untuk istilahnya untuk menembak celeng gitu ya, celeng itu atau bagaimana? Dipakai untuk apa? Itu kan harus diteliti sejauh mungkin. Jadi tidak bisa dianggap itu sebagai angin lalu. Nah, kita perlu saya kira mengantisipasi adanya kemungkinan yang buruk ya terkait dengan ancaman terhadap pertahanan dan kedaulatan negara dari kekuatan asing dengan misalnya modusnya itu menambang gitu ya. Betul. Kan modusnya itu banyak sekali kan, bisa tenaga kerja, bisa mungkin tenaga kerja di pertambangan, bisa macam-macam. Nah, faktanya memang kita akan menyaksikan sendiri banyak bisa dikatakan serbuan tenaga kerja asing kebangsaan tertentu itu ke Indonesia ya. Dengan alasan apa? Memang ada satu titik kesalahan dari kita sendiri karena banyak juga usaha-usaha atau macam investasi itu dengan namanya turnkey project itu loh Mas. Karena kalau turnkey project itu memang perjanjiannya boleh membawa tenaga kerja barang ya termasuk apapun dari negara asal itu boleh. Gitu loh. Jadi itu memang salah satu kelemahan kita sehingga ya kita tidak bisa menyalahkan 100% kenapa kok sampai pemodal asing atau investor asing itu membawa banyak tenaga kerja masuk di Indonesia karena alasannya turnkey project. Tapi apapun yang tadi dua hal itu memang tampak terpisah secara diametral gitu ya. Artinya penanganannya pun tidak secara apple to apple karena memang ada semacam diskriminasi dalam hal penanganan saya kira itu. Oke. Prof, tadi juga apa yang jenengan singgung juga ini saya temukan Prof di Twitter ya. Jadi berita-berita ini ditanggapi salah satunya oleh akun @Stefani Huang ya. Dia bilang kayak gini Prof. Gak kebayang kalau yang punya bahan peledak itu warga berjenggot atau bercelana cingkrang. Pasti langsung dicap teroris ya. Dan ini juga kan? tadi ditanggapi oleh Mustafa Nahra ya. Beliau bilang ya, jadi menanggapi akun Stefani Huang, iya nggak heboh, TV sepi banget, nggak tahu ya. Misalnya dari penyelidikan ditemukan ada kaitan dengan kelompok Khilafatul Muslimin Lampung, mungkin baru pada mindah studio TV ketika
Pindah studio. Iya, memang terkait dengan respon-respon netizen itu sekarang kok rasa-rasanya banyak yang tidak percaya atau tidak puas lah. Apa tanggapan Prof. Ya, Suki terkait dengan ketidakpuasan netizen ini, Prof? Dilihat dari ya memang komentar-komentarnya. apa ya, pengalaman yang sudah kita miliki itu kan begitu ya. Jadi ramai dibahas dan ditayangkan di berbagai media kalau satu kasus itu melibatkan umat Islam ya. Apalagi kok terkait dengan kegiatan terorisme gitu. Ratingnya itu pasti sangat tinggi dan apalagi juga itu didukung oleh apa namanya aparat penegak hukum ya dengan untuk menyiarkan usaha heroik mereka itu dalam hal tanda kutip ya penumpasan terorisme. Meskipun ya saya meyakini ya belum tentu ya orang-orang yang tersangka terorisme itu kan juga nanti terbukti di pengadilan kan begitu kan. Kita juga harus Mas harus berpikir bahwa orang yang ditetapkan menjadi tersangka itu boleh jadi tidak terbukti. Maka akan ada dalam hukum itu namanya presumption of innocent kan itu kan. Jadi nggak sembarangan pokoknya asal tersangka kemudian di framing jahat framing. Nah, terus gunanya hukum acara, hukum pidana itu untuk apa gitu loh. Nah, jadi ya saya kira benar ya kata Pak Mas Mustafa Nahra ini studio TV itu akan pindah ke TKP. Nah, atas pengalaman yang ada ini saya melihat Islam dan ajaran Islam itu kan terkesan ya akan dijadikan oleh pihak tertentu itu sebagai namanya common enemy. Ya, khususnya kalau dikaitkan dengan persoalan terorisme, kemudian ideologi dan juga ormas yang tadi saya singgung di depan tadi. Padahal sementara kita tahu mayoritas penduduk kita itu adalah Muslim ya beragama Islam kan itu Mas. Betul. Jadi kalau menurut saya lagi ya dakwah dan penerapan syariat Islam itu selalu terkesan dicurigai ya bahwa itu akan mengancam Pancasila, NKRI, kebinekaan ya. Padahal kita tahu kan bahwa Islam itu kan diyakini dan dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kadang-kadang kita ya harus membesarkan hati kita bahwa Allah berfirman demikian, Rasulullah bersabda demikian itu terus apa artinya kalau kita sendiri tidak yakin? Ya, jadi kembali ke tadi memang fakta semacam itu ya saya mendapat kesan itu jadi seolah-olah untuk ajaran Islam atau mungkin ya termasuk di dalamnya itu persoalan-persoalan yang terkait dengan khilafah yang mungkin agak berbeda ya kalau kita saksikan yang diyakini oleh Khilafatul Muslimin dengan konsep yang diyakini secara umum di fikih siyasah itu kan beda banget. Tetapi apapun itu mungkin pada titik tertentu akan dijadikan sebagai common enemy itu. Nah itu yang menurut saya yang kemudian harus cegah di situ. Oke, Prof, saya tuh pengen klarifikasi. Sebetulnya isu radikalisme, terorisme itu memang khusus menyasar Muslim aja apa enggak, Prof? Ya kecenderungannya memang begitu kan. Kita kan melihat ada kecenderungannya isu radikalisme dan terorisme itu menyasar Muslim, ya umat Muslim gitu. Jadi berbagai kegiatan kekerasan kan ada kan di luar negeri atau mungkin di dalam negeri ada kekerasan, pembunuhan, bahkan penembakan massal ya, penembakan massal apakah itu di mall atau mungkin bahkan waktu itu di Paris itu menggunakan tronton ya itu semacam kendaraan besar itu kan yang terlindas di beberapa orang itu apa dan itu pelakunya kan bukan orang Muslim tapi non Muslim tapi tidak ada yang dikaitkan dengan persoalan radikalisme dan terorisme melainkan ya mungkin dianggap hanya sebagai kejahatan biasa yang mungkin berbau rasis kan itu mungkin rasis atau mungkin penyalahgunaan senjata api atau ya soal bahkan mungkin dikatakan wah itu orang gila kan itu kan oh itu orang gila penderita gila. Nah kalau sudah begitu apa yang bisa dilakukan? Nggak mungkin itu akan terus dibesar-besarkan seperti kalau misalnya itu dilakukan oleh seorang
Muslim, apalagi punya jaringan, ya punya ideologi, punya jaringan. Wah, itu sudah tadi kembali ke tadi. Itu stasiun TV Al Jazeera macam-macam kan pindah. Pindah studionya ke situ. Nah, sementara itu tadi ya, sebaliknya kan kalau pelakunya Muslim itu seringkali selalu dikaitkan dengan jaringan tertentu. Ya, apakah itu terorisme atau mungkin ya setidaknya itu adalah ya kelompok radikal gitulah ya. Bahkan kadang-kadang golok saja itu sudah bisa menjadi bukti bahwa dia atau mereka itu akan melakukan makar menggulingkan pemerintahan yang sah itu. Tidak harus punya detonator, Mas. Nggak harus punya peledak, nggak harus punya senjata api laras panjang atau pendek. Kan itu kan. Tapi cukup dengan golok itu sudah orang, wah ini mau melakukan makar menggulingkan pemerintahan Jokowi. Karena dipikir ya nalari apa mau golok ya, tembak torgon modar kabeh kan. Maksud saya kan kadang kita lucu juga menyaksikan. Ya tapi narasi-narasi itu memang ya aparat berhak untuk membuat narasi lah apa-apa. Tapi kadang-kadang kalau dilihat dari sisi nalar itu memang tidak demikian. Jadi kembali ke persoalan tadi, memang saya mendapat kesan kok seolah-olah isu kedua hal itu lalu disasar, ya menyasar pada umat Islam saja. Oke. Ya, Prof, dalam hal ini sebetulnya kita itu perlu melakukan kontra narasi nggak, Prof, dengan istilah radikalisme, terorisme. Ya, kalau misalkan itu apa yang perlu kita perhatikan, Prof? Ya, kita perlu itu melakukan proyek ya, kalau perlu ya pura-puranya proyek namanya kegiatan untuk kontra narasi ya terhadap apa? Ketidaktepatan pemahaman atas Islam itu. Ya ini harus dilakukan terus. Khususnya siapa ya, oleh masyarakat dan apalagi masyarakat Muslim pengemban dakwah Islam itu. Islam tidak pernah ya kan mengajarkan radikalisme ya dalam pengertian peyoratif. Kalau untuk istiqomah memang ya setiap khotib aja itu kita diperintahkan untuk istiqomah, memegang Islam sampai mati kan itu kan. Betul. Jadi wala tamutuna illa wa antum kan itu kan. Nah, itu istiqomah itu namanya. Dan itu radikal ya. Oh itu radikal Mas. Tapi itu yang radikalnya amelioratif. Iya, betul. Seorang pemegang ideologi itu harus radikal, nggak radikal, ideologi hancur, lebur karena pendukungnya nggak ada kan. Betul. Terkait di sini khilafah itu kan harus juga dipahami dalam bingkai merupakan bagian dari ajaran Islam ya terkait dengan fikih siasah. Nah kan itu. Wah ini saya sering bolak-balik ngomong, wes aku paham cuma fikih yang sederhana yang dikarang oleh yang dibuat oleh Sulaiman Rasyid itu saja sudah jelas itu di bab 15 ketahuan kita bahwa ini ada di bab 15 bicara khusus tentang bab khilafah kan itu. Jadi prinsipnya itu boleh dipelajari dan didakwahkan oleh siapapun. Namun ada catatannya kalau saya Mas, selalu saya catatan di sini tidak boleh melakukan pemaksaan, tidak boleh melakukan kekerasan, apalagi makar. Nah kalau persoalan yang kemarin disinggung juga, ini terjadi indoktrinasi khilafah. Ya siap, ya indoktrinasi kan terkesan itu pemaksaan gitu. Tapi kalau dakwah itu bukan indoktrinasi, memahamkan pemahaman, ada ghazul fikri, ada taruhlah ya menginstruksikan persoalan pemikiran, tapi itu tidak bisa disebut sebagai indoktrinasi. Tapi kalau mau ngomong soal indoktrinasi, Pancasila aja melakukan indoktrinasi gitu loh. Nah, tapi soal dakwah ini jangan kemudian dikatakan indoktrinasi hal-hal yang dikatakan selalu peyoratif dan seterusnya. Tapi intinya tadi itu kan ide Allah kan. Teruskan Rasulullah kepada penerusnya, pada para sahabat, dan itu boleh didakwahkan, boleh dipelajari, dan boleh diperjuangkan. Tapi tadi saya batasi, tidak ada pemaksaan, tidak ada kekerasan, apalagi menggunakan makar. Nah untuk itu ada dua hal yang perlu diperhatikan ya, bukan saja oleh masyarakat, tetapi juga oleh aparat penegak hukum dan juga pejabat pemerintah. Yang pertama yang harus dipahami oleh semua pihak adalah kesamaan persepsi terhadap tadi mas radikalisme dan terorisme. Dua hal ini jangan dikira sudah fix, belum ini. Jadi masih ada bayang-bayang yang tidak jelas gitu loh. Jadi kan nanti penggunaannya juga kadang-kadang tergantung dari aparat penegak hukum bagaimana. Nah,
Jadi aparat penegak hukum dan juga pejabat negara serta masyarakat pun itu harus punya pemahaman yang sama. Nah, jika tidak ada pemahaman yang sama, maka akan terus berulang peristiwa yang demikian, diarahkan terus itu masuk ke radikalisme, ke terorisme. Karena apa? Ketidak, tidak boleh ada pemahaman yang saya katakan ngaret, ya. Jadi seperti karet itu. Sehingga kedua istilah itu cenderung dipakai sebagai apa istilahnya itu alat gebuk rezim ya terhadap umat Islam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, umat Islam juga harus sadar ya terhadap political will rezim yang sedang berkuasa itu. Dengan cara apa? Ya jangan berbuat konyol kan itu kan. Jadi perjuangan kan butuh strategi itu, Mas. Bukan berbuat konyol gitu ya. Jadi ya, caranya apa? Yang menghindari tindakan-tindakan yang menurut saya itu kontraproduktif. Yang pada akhirnya apa? Yang menjebak kita sendiri untuk berurusan dengan hukum yang sedang dijalankan oleh rezim penguasa. Betul. Tapi tadi saya katakan untuk mengatakan bahwa yang benar ini yang benar harus kalau perlu ada dialog tadi supaya tidak terjadi itu. Namun di sisi lain tadi saya katakan kewajiban untuk tetap istiqomah ya istiqomah terhadap ajaran Islam itu harus tetap dilaksanakan. Ya boleh kita catat lah namanya perjuangan itu ya seperti menggenggam bara api kan. Tadi memang apa namanya rekoso ya juga dikatakan bersusah payah dan seterusnya. Kata orang ya namanya perjuangan itu ya berat karena hadiahnya kan surga bukan kipas angin. Masya Allah, luar biasa. Iya, baik. Kalau kipas angin nggak usah berjuang, Mas. Apa maunya tumbler, Bro? Nah, tumbler. Iya. Baik, Prof. Suteki, terima kasih luar biasa gitu, jawabannya ya. Terima kasih juga pada Puan dan Tuan semua yang sudah menyaksikan di sesi pembahasan mengenai dengan dua kejadian antara penemuan bahan peledak ya detonator dan juga AK-47 di rumahnya Chi Kian Han dan juga kasus Khilafatul Muslimin. Mudah-mudahan kita bisa mendudukan persoalan ini dengan baik. Sebagaimana tadi insight bagus dari Prof. Suteki, ada banyak hal yang kemudian bisa kita ambil. Baik, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channelnya Prof. Suteki dan tonton video-video kami karena kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Oke, baik ya. Ya, terima kasih Prof. Suteki, terima kasih juga Puan dan Tuan. Ya, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.